Slamet Riyadi selaku pengelola dan sebagai kuncen Sendang Siwani. Kalau napa nggih kedadosan ataupun cerita awal Sendang Siwani ini bagaimana Pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit kepada pemirsa Tajam Misteri Pak. Pripun Pak? Nggih, matur sembah nuwun. Jadi sejarah singkat Sendang Siwani. Jadi berawal dari penjajahan Hindia Belanda yang saat itu di wilayah Surakarta itu ada yang namanya pejuang yang beliau dikasih nama Said saat itu. Said, nah, ini adalah putra dari Mangkunagara, belum Mangkunegara gitu. Mangkunagara adalah saat itu Mangkunegara itu juga namanya seorang pejuang. Ketika itu beliau diasingkan dan di saat penjajahan Hindia Belanda itu setiap warga negara yang punya putra laki-laki kan itu dibunuh. Maksud tujuan Belanda itu biar nantinya tidak ada pemberontakan. Nah, akhirnya Mas Said ini dia dititipkan oleh pekatik, kalau dulu itu pekatik yang ngopeni kuda itu. Nah, saat itu beliau melawan penjajahan Belanda itu mengalami satu kekalahan ataupun kemunduran. Mas Said dikejar-kejar Belanda itu sampai melarikan diri ke Puncak Merapi, ke Gunung Lawu, Gunung Gambar, sampai ke Tretes, Sendang Sinangka juga Sendang. Di sini dulu namanya bukan Sendang Siwani. Di sini namanya dulu kampungnya itu Puh Kuning. Sendangnya itu dulu belum Sendang, masih Belik Ngelenggong. Singkat cerita, Mas Said sampai di Belik Ngelenggong ini ketemu dengan seorang kiai yang saat itu beliau bernama Kiai Kasanur Iman. Nah, setelah beliau ketemu dengan Pak Kiai Kasanur Iman, Mas Said diarahkan untuk meditasi di atas sebuah batu yang berada di bawah pohon beringin dan di sekitar itu ada sebuah belik. Akhirnya beliau di sini paham dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Kasanur Iman tersebut. Akhirnya Mas Said setelah paham melakukan meditasi di atas sebuah batu, yang itu batunya juga nanti akan bisa diabadikan di sana. Selama beliau meditasi, kok ada gambaran 2 ekor kerbau yang sedang berantem, berkelahi. Yang satu ini kalah. Setelah kalah meranggak minum ke sebuah belik. Ternyata kerbau itu setelah habis minum, yang tadinya sudah tidak punya kekuatan, tidak punya keberanian, setelah minum kekuatannya pulih kembali, keberaniannya muncul kembali. Akhirnya kerbau tersebut kembali bertempur melawan musuhnya tadi. Sehingga yang tadinya kalah, akhirnya setelah minum menjadi menang. Nah, begitu. Jadi dengan adanya peristiwa itu, akhirnya Mas Said menarik kesimpulan bahwasanya belik tersebut ada kodamnya ataupun ada kekuatan goibnya. Nah, itu Mas Said menirukan apa yang dilakukan kerbau tersebut. Beliau sudah mengalami kekalahan, sudah tidak punya keberanian, gitu. Akhirnya setelah beliau minum dan mandi di sini, kekuatannya pulih, keberaniannya pulih. Ternyata Mas Said dan Wadyabala Punggawa Baku Kawandosojoyo itu bisa mematahkan kekuatan Belanda. Yang saat itu Mas Said itu bisa memotong leher Belanda itu dengan secepat kilat. Makanya beliau dikasih nama Alap-Alap Sambernyawa. Nah, itu sejarah singkatnya seperti itu. Yang tadinya Belik Ngelenggong jadi Sendang Siwani. Ini berarti di sini nih di. Ya. Jadi diambil dari nama Siwani. Itu yang tadinya sudah takut, setelah minum dan mandi tidak berani.
airnya pernah habis nggak Pak itu? Alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah habis, walaupun kemarau panjang tidak habis. Tapi ketika saya niat, saya kuras, karena kalau sudah lama kan keruh, saya kuras. Secara logika nggak mungkin bisa, karena saya cuma pakai timba seperti ini. Tapi alhamdulillah karena izin Allah, cuma saya timba bisa. Bahkan sampai kering saya saponi. Itu sama Mas Lowong itu yang ada di situ juga, itu yang saya ajak kita dulu. Dan uniknya lagi, begitu saya keluar sudah ditunggu tamu mau mandi. 15 menit ini timba sudah tenggelam. Kalau kucing itu